Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat. Islam dan patriarki merupakan dua hal yang bertolak belakang, tetapi sekaligus sering disalahpahami sebagai sesuatu yang melekat. Berbagai tuduhan tersebut biasanya datang dari pihak-pihak yang memiliki sentimen kepada Islam. Kebijakan rezim periode kedua Taliban di Afghanistan turut mengafirmasi stigma ini. Diskriminasi itu mencakup pelarangan perempuan untuk berolahraga, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, dan kewajiban perempuan untuk membawa wali ketika keluar rumah. Tak heran citra Islam menjadi negatif, terutama terkait relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Mengacu pada stigmatisasi ini, terdapat satu metode pembacaan dalil-dalil Islam yang memangkas bias dan mempromosikan kesetaraan bernama qiraah mubadalah. Diskursus tentang gender dalam konteks kelompok radikal terorisme sangat penting untuk dibahas, terutama dalam memahami bagaimana pandangan mereka terhadap perempuan. Kelompok ini menganggap perempuan sebagai objek yang harus dipatuhi dan dikendalikan. Salah satu caranya dengan doktrin jihad perempuan yang mengarah pada konsep pernikahan dengan para kombatan sebagai cara untuk memenuhi hawa nafsu dengan mengorbankan kebebasan perempuan itu sendiri. Mereka mendoktrin perempuan dengan ideologi poligami yang mengharuskan mereka untuk menerima dipoligami, seolah-olah itu adalah kewajiban mereka dalam kerangka perjuangan jihad. Diskursus gender melalui qiraah mubadalah sangat relevan dalam menghindari eksploitasi terhadap perempuan. Qiraah mubadalah menawarkan penempatan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam konteks penafsiran Al-Quran atau hadis. Gagasan itu berangkat salah satunya dari prinsip bahwa berbuat baik dan takwa adalah laku hidup yang tak mensyaratkan gender tertentu. Ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan pendekatan qiraah mubadalah dalam menafsirkan Al-Quran atau hadis. Pertama, menggali prinsip universal Islam tanpa memandang jenis kelamin. Prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai kemaslahatan keduanya berdasarkan standar agama dan tradisi atau uruf. Kedua, menemukan gagasan utama ayat tanpa melihat jenis kelamin objek yang disebutkan. Ketiga, memberikan gagasan utama yang telah didapat dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam ayat. Contoh implementasi tafsir resiprokal ini bisa dilihat dalam pembacaan surah Al-Imran ayat 14 di bawah ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fidda wal khair wal musawwama wal an'am wal hars dzalika mataul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Secara tekstual, ayat di atas merujuk perempuan sebagai perhiasan dunia. Terjemahan seperti ini hanya mengangkat satu pihak, yakni laki-laki sebagai subjek, sedang perempuan sebagai objek ketertarikan laki-laki. Melalui pendekatan qiraah mubadalah, sebab turunnya sebuah ayat, analisis bahasa, serta konteks kontemporer
di mana mufassir hidup menjadi fokus perhatian untuk menggali gagasan utama ayat. Secara bahasa, ayat ini mengandaikan pemahaman bahwa kaum perempuan adalah godaan bagi para laki-laki yang dapat membuat mereka berpaling dari menyembah Allah. Namun yang perlu diperhatikan, ayat tersebut menggunakan redaksi linnas bagi manusia. Artinya, meskipun yang dijadikan objek adalah perempuan, namun yang dimasukkan adalah umum, yaitu manusia seluruhnya. Argumen ini mempertimbangkan asbabun nuzul ayat di atas yang terkait dengan seorang bangsawan yang mengakui risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, namun kemudian ingkar karena lebih memilih mempertahankan harta dan kedudukan yang diperolehnya dari kerajaan Romawi. Perempuan memang bentuk godaan tersendiri bagi laki-laki dalam beberapa konteks. Meskipun demikian, perempuan juga dapat tergoda oleh lawan jenisnya, yaitu laki-laki, sehingga mengakibatkan perempuan tergelincir dan berpaling dari Tuhan. Untuk itu, prinsip universal yang tepat menggambarkan hasil penafsiran dengan pendekatan qiraah mubadalah terhadap surah Al-Imran ayat 14 adalah laki-laki dan perempuan adalah perhiasan dunia bagi satu sama lain yang memiliki potensi menggoda dan melalaikan dari beribadah kepada Tuhan. Maka wajib bagi keduanya untuk menjaga diri terhadap satu sama lain serta terhadap perhiasan dunia secara umum. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.